Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi praktik Cisco Packet Tracer. Pada video praktik kelima ini, kita akan menghitung subnetting berdasarkan jumlah host IP address kelas B dan implementasinya di Cisco. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Soal berikut ini adalah jika sebuah IP yaitu 150.2.0.0 akan digunakan untuk membentuk 25.000 host per network. Tentukan range IP untuk masing-masing subnetnya dan implementasikan dengan Cisco. Seperti pada video sebelumnya, langkah penyelesaiannya adalah sama, yaitu pertama, identifikasi kelas IP, kedua, konversi jumlah host ke dalam biner untuk mengetahui jumlah bit, ketiga, cadangkan jumlah bit ke net mask baru, keempat, tentukan increment atau interval, dan kelima, sajikan hasil akhir. Baiklah, mari kita kerjakan bersama. Langkah pertama adalah kita identifikasi klasifikasi IP pada soal. IP pada soal adalah 150.2.0.0 dan host yang digunakan 25.000 host per network, sehingga kita pastikan bahwa ini adalah kelas B. Langkah berikutnya adalah kita konversi jumlah host ke biner. Karena sangat besar, maka kita bisa menggunakan konversi online untuk mendapatkan hasil konversinya. Kita masukkan jumlah host, dan kita klik konversi, dan hasilnya kita kopikan. Kita kembali lagi ke dalam pengerjaan. Dari hasil konversi, diketahui bahwa jumlah bit dari 25.000 adalah 15 bit. Selanjutnya, kita cadangkan 15 bit host ke dalam net mask yang baru, di mana jumlah 0 sebanyak 15 yang dimulai dari kanan. Di sini kita bisa tahu bahwa net mask untuk soal ini adalah 255.255.128.0. Langkah berikutnya adalah menentukan increment atau interval block. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Pertama adalah dengan pengurangan, yaitu 256 dikurangi jumlah desimal pada oktet ketiga, karena ini adalah IP kelas B. Jumlah desimal oktet ketiga adalah 128. Sehingga hasil dengan cara pertama adalah 128. Sedangkan dengan cara kedua, yaitu dengan menentukan posisi angka 1 terakhir pada oktet ketiga, karena cuma 1 dan posisinya pada urutan ke-8, yang artinya adalah 2/7, di mana 2/7 adalah 128. Setelah kita tahu nilai increment atau interval, maka selanjutnya adalah kita sajikan dengan menambahkan network baru dengan increment pada oktet ketiga. Hasil akhirnya berarti network pertama adalah 150.2.0.0. Kemudian network kedua setelah ditambah increment 128 pada oktet ketiga diperoleh 150.2.128.0. Dan untuk IP broadcast pada network pertama, yaitu IP network kedua, dikurangi 1 menjadi 150.2.127.255. Sedangkan IP broadcast network kedua adalah 150.2.254.255. Setelah kita dapatkan hasil perhitungan subnet untuk soal ini, langkah berikutnya mari kita implementasikan dengan Cisco Packet Tracer. Baiklah, mari kita implementasikan soal ini dengan Cisco Packet Tracer. Karena jumlah subnet ada 2, jadi kita di sini perlu satu router tipe 2911, 2 buah switch, dan 2 PESI.
Untuk lebih jelas topologi soal ini, jadi ada dua buat network. Network pertama IP-nya adalah 150.200. IP net mask-nya adalah 255.255.128.0. Sedangkan IP gateway-nya kita ambil dari host valid pertama, yaitu 150.201. Sementara untuk network kedua, IP-nya adalah 150.212.8.0, IP net mask-nya adalah 255.255.128.0. Sedangkan IP gateway-nya kita ambil dari host valid pertama, yaitu 150.212.8.1. Kemudian untuk IP PC-nya yang pertama, kita gunakan 150.202 karena berada di network pertama, dan untuk PC kedua kita gunakan 150.212.8.2. Selanjutnya, kita hubungkan perangkat dengan kabel straight. PC1 ke switch pertama, dan PC2 ke switch kedua. Untuk router, kita pilih Gigabit Ethernet 00 untuk network pertama, dan Gigabit Ethernet 01 untuk network kedua. Langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi IP di PC1 dan PC2. Untuk PC1, kita masukkan IP address-nya yaitu 150.202, IP net mask-nya 255.255.128.0, dan IP gateway-nya 150.201. Sedangkan untuk PC2, kita masukkan IP address-nya yaitu 150.212.8.2, IP net mask-nya 255.255.128.0, dan IP gateway-nya 150.212.8.1. Setelah kita konfigurasi PC1 dan PC2, terakhir kita konfigurasi router dengan masukkan IP gateway network, 1 ke interface Gigabit 00 dan IP gateway network, 2 ke interface Gigabit 01. Untuk konfigurasi di router, bisa menggunakan metode config atau CLI. Setelah selesai mengkonfigurasi, selanjutnya kita lakukan pengujian. Demikianlah video praktik kelima, nantikan video praktik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.